Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nih, saya Rani Mustika Hidayat. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 dari Universitas Negeri Bengkulu. Izinkan hari ini saya akan sedikit mewawancarai Miss Yuni untuk mengeksplorasi masalah yang saya sudah identifikasi. Sebelumnya boleh dari Miss perkenalkan terlebih dahulu. Diri saya pribadi Ya. Baik, terima kasih Miss Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Triwahyuni, sarjana pendidikan, bisa dipanggil Miss Yuni. Saya adalah kepala SMP Budi Cendekia Islamic School dan saya sudah kurang lebih 3 tahun menjabat sebagai kepala sekolah, setelah sebelumnya 2 tahun menjabat sebagai koordinator bidang kurikulum di sekolah ini. Mudah-mudahan saya bisa membantu tugas Miss Rani selaku guru di sini yang sudah berdedikasi di mata pelajaran matematika, ya Miss Rani. Oke, silakan. Oke, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya ya Miss Yuni. Pertanyaan pertama, apakah literasi dan numerasi dalam pembelajaran saat ini memang menjadi tolak ukur yang penting ya, terutama dalam era ya, atau atmosfer merdeka belajar. Nah, sebenarnya literasi numerasi ini saya tahu sejak dulu ketika perkuliahan S1 pun sudah ada dan sudah diujikan dan menjadi benchmark internasional dalam program for International Student Assessment. Nah, Indonesia kan ikut ya dalam program tersebut, program assessment tersebut. Dengan puluhan negara di seluruh dunia, Indonesia itu selalu berada di peringkat 5 terbawah, baik dalam numerasi maupun literasi. Seperti itu. Nah, jadi literasi dan numerasi diperkenalkan di Indonesia saat ini, baru-baru ini, belakangan ini, itu sebenarnya latar belakangnya itu untuk meningkatkan dan memacu Indonesia untuk meraih peringkat yang lebih baik di mata dunia. Seperti itu. Oke, terima kasih Miss Yuni. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana kemampuan siswa di sekolah ini dalam literasi dan numerasi di pembelajarannya? Oke, literasi numerasi itu sebenarnya sesuatu yang sudah kita hadapi ya di keseharian kita ya, di daily activity kita. Namun penerapannya dalam soal-soal di pembelajaran di sekolah itu dipertajam lagi melalui istilah-istilah seperti pembelajaran kontekstual, ya soal-soal yang harus berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, yang berkaitan dengan adanya stimulus-stimulus di dalam soal, tidak hanya sekedar menerapkan rumus gitu ya, tapi memecahkan permasalahan di kehidupan sehari-hari dengan berbekal pengetahuan dasar literasi, kemampuan untuk menelaah suatu bacaan ya, literasi, literate, dan kemampuan untuk memecahkan suatu permasalahan dari sisi angka-angkanya, numerasinya. Nah, di sekolah kita SMP Budi Cendekia Islamic School itu mengikuti ya tren-tren tersebut gitu ya, ada pelatihan HOTS kita ikut, kemudian menerapkannya. Terus sekarang berkembang menjadi AMBK, lalu diperkenalkan lagi soal istilah literasi, numerasi, kita ikuti juga lalu diterapkan. Namun hasilnya bagaimana? Nah, hasil ini bisa kita lihat dari mungkin ya saat ini masih tercermin dalam hasil ulangan mereka, kemudian dari hasil ujian AMBK ya. Kalau dari AMBK sendiri, penggambarannya untuk rapor pendidikan pertama kali AMBK, alhamdulillah di SMP Budi Cendekia Islamic School ini memang sudah di atas rata-rata tingkat kota, provinsi, nasional, dan sekolah-sekolah setipe. Namun itu ya memang ada kekurangan ya Miss ya. Sampelnya hanya 45 orang dari semua total, kita 300-an jumlah siswanya. Dan kalau dilihat dari nilai daily one by one anak-anak itu memang
sepertinya masih perlu gitu ya, masih perlu untuk ditingkatkan lagi kemampuan literasi dan numerasi anak-anak. Buktinya ketika saya ketika sekolah ini ya, bukan saya ya, ketika sekolah ini memberikan soal tes masuk ya, di sini kan ada soal tes masuk, matrikulasi, kemudian kita ada tes akhirnya setelah matrikulasi itu adalah soal-soal yang HOTS, literasi dan numerasinya. Nah, yang bisa mengerjakan dengan sempurna itu bisa dihitung mengajari untuk kelas 7-nya. Jadi memang betul-betul harus kita genjot gitu ya, pembelajaran yang mengedepankan pengetahuan, pemahaman, literasi dan numerasi di sekolah ini. Masih perlu peningkatan. Tapi masih perlu peningkatan ya Miss ya di sekolah Betul. ini untuk meningkatkan kemampuan literasi. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Miss Yuni. Kira-kira apa penyebabnya? Apa penyebabnya? Ya. Kalau penyebabnya pasti kalau kita bicara hasil, kita kan akan melihat proses. Proses pembelajaran kita itu sepertinya lebih harus difleksibelkan ya. Pemerintah kan sekarang sudah membuat satu aturan yang lebih fleksibel dalam penyampaian pembelajaran dan materi. Jadi materi yang disampaikan itu yang esensial saja, kemudian yang kontekstual berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, pemadatan aplikasi rumus ataupun pengetahuan yang sebenarnya sudah bisa dieksplor sendiri oleh siswa itu direduksi. Jadi yang benar-benar mereka butuhkan dalam kehidupan itu diperingkas. Nah, harusnya kita mengikuti seperti itu ya, harus lebih fleksibel lagi dalam memberikan pembelajaran kepada siswa dan meninggalkan mindset lama dengan materi yang banyak dan bertumpuk itu ya. Kurikulum yang padat banget itu harus lebih diperingkas lagi oleh guru-guru kita, lebih banyak memberikan soal-soal yang memang pada kenyataannya itu mereka hadapi gitu, lebih ke bagaimana menghitung untung rugi kalau di matematika ya Miss ya, untung dan rugi, laba rugi, lalu data statistik. Nah itu kan mereka akan hadapi, lebih difokuskan ke situ, bukan mengesampingkan yang lain-lainnya gitu ya, tapi memberikan pada porsinya. Untuk siswa SMP menurut saya cukup di hal-hal yang esensial ya, memberikan materi esensial sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Sisanya mungkin bisa diperkenalkan atau lebih dipertajam di tingkat yang berikutnya, yaitu di SMA. Yang soal-soalnya juga harusnya lebih di kehidupan sehari-hari. Saya kan oleh sekolah kemudian men-screening ya soal yang diberikan oleh guru saat PTS, PAS, dan itu masih perlu revisi 1 atau 2 kali gitu ya, terutama di soal-soal yang mengasah HOTS anak-anak. Guru-guru di sini memang sudah dapat pelatihan ya sekali di awal tahun gitu ya, tapi mungkin personalnya memang harus lebih banyak kumpul nih sama guru KKG-nya, bahas apa temanya kira-kira yang bisa diberikan kepada anak untuk diberikan soal yang literasi numerasi HOTS itu, dan ditingkatkan daya imajinasinya, keupdateannya gitu dengan situasi Indonesia ataupun dunia saat ini gitu, yang bisa membuka pikiran anak-anak. Oh ini tuh pemecahannya pakai matematika loh, gitu, bisa loh pakai matematika, dan daya nalar gitu. Jadi kemampuan gurunya kalau bisa direspon, kemampuan gurunya, kemudian pembiasaan kepada siswa, dan juga evaluasi gitu. Jadi perlu evaluasi ketika hasilnya ini belum baik, kemudian perbaikannya itu harus jelas gitu, dan tersistem oleh para guru, dan kerjasamanya di KKG itu harus lebih dipererat lagi menurut saya. Oke, baik, berarti tadi yang Miss ini jelaskan penyebab sekaligus upaya-upaya ya, solusi-solusi bagaimana mengatasi penyebab itu ya Miss ya. Iya, bisa situ. Ya. Oke, terima kasih Miss Yuni untuk poin pertama. Terima kasih Miss Yuni atas waktunya. Alhamdulillah saya bisa berkesempatan untuk mewawancarai Miss Yuni.
Semoga sekolah kita bisa jadi lebih baik lagi ya Miss ya, mau dari literasi kemampuannya, motivasi dan hasil belajar siswanya juga. Amin ya. Bis PPG insya Allah